Semangat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan saya Dr. Yuda Dwi Laksana dari Hermina Tangerang dan kita bertemu lagi di podcast Hermina. Sahabat Hermina, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait kasus lalu lintas ya, kecelakaan lalu lintas, dan hari ini kita ditemani oleh Bapak Arif Budiman. Selamat pagi, Dr. Selamat Yuda. pagi, Pak Arif. Ya, Pak Arif ini beliau merupakan penanggung jawab dari Samsat Samsat Kota Tangerang ya Pak ya. Betul, Samsat yang Cikokol ada di Cikokol tepatnya ya Pak ya. Oke baik, jadi kita langsung sama penanggung jawabnya yang paham banget lah masalah jasara harja. Gitu. Oke langsung aja ya Pak. Saya salam dulu buat sapa dulu. Boleh, sahabat silakan Selamat Bapak. pagi, sahabat Hermina. Oke dok. Oke, kita lanjut ya Pak. Jadi kita hari ini mau bahas tentang yang udah paling banyak terjadi di kita ya Pak, tentang kecelakaan. Mungkin Pak Arif bisa jelaskan atau gambarkan gitu Pak, seberapa banyak kecelakaan di Kota Tangerang ini Pak? Kalau seberapa banyak? Banyak dok. Banyak Ini ya, Pak, perlu ya? diketahui juga bahwa angka kecelakaan itu tiap tahun meningkat dok. Tiap tahun ini. Sempat turun waktu COVID dok. COVID. Waktu gitu COVID Pak. ya, karena mungkin nggak banyak orang beraktivitas beraktivitas ya dok. Iya benar-benar. Kalau sekarang sudah normal lagi, angkanya mendekati normal dan meningkat dok. mendekati normal. Ini sekedar info aja dok, berdasarkan data Litbang Kompas bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan dok, setiap 1 jam itu ada 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ngeri dok ya, Ngeri 4 banget, orang Pak. 1 jam 4 dok. orang 1 Kalau 10 jam berarti udah 40 orang. rata-ratanya segitu. Rata-rata. Ya. Dan memang angkanya makin ke sini makin meningkat. tinggi. Karena makin mobilitas masyarakat makin ke sini makin banyak ya dok ya. Makin banyak. Jalanan makin macet gitu kan dok ya. Benar. Jalan tol makin banyak dibangun gitu, dan kita lewat jalan tol bisa lebih cepat dari biasanya. Nah ini ada risiko juga di situ dok. Makin banyak jalan kosong, kemudian masyarakat juga banyak yang belum paham tentang bahaya kecelakaan, bahwa kendaraannya melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Nah itu risiko-risiko itu bisa terjadi dok. Risiko benar Pak. Berarti kan risikonya semakin lama semakin tinggi untuk terjadi Betul, Dok. kecelakaan karena memang kita mobilitas tinggi. Nah, yang kita mau ngobrol nih Pak, saat ada terjadi kecelakaan Pak, kan kita melihat atau kita mengalami nih sebagai Iya. korban kecelakaan. Sebenarnya kita bisa nggak sih langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pelayanan jasara harja gitu, Iya. di cover. Nah itu alurnya seperti apa sih Pak kira-kira Pak? Memang tentunya kalau ada korban kecelakaan, dia memerlukan bantuan medis ya tentunya harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Iya, benar. Dan itu jangan khawatir dok tentang biayanya. Karena Jasara Harja sebagai perusahaan BUMN yang diamanahkan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tentang kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan penumpang umum, kita memang ditugaskan untuk melindungi para pengguna jalan dan penumpang angkutan umum apabila mengalami kecelakaan. Kalau dia luka-luka dibawa ke rumah sakit, tenang dok, ada Jasara Harja yang siap membiayai biaya pengobatannya sampai dengan batas plafon yang ditentukan. Plafon Gitu, Dok. Siap. Untuk plafonnya sendiri Pak, kira-kira Bapak bisa sampaikan nggak berapa plafon yang di cover oleh Jasara Harja kalau pasien itu hanya luka-luka, Ya. atau misal ada santunan sampai jika pasien itu sampai meninggal gitu Pak? Oke dok, jadi ada 4 jenis santunan dok. Pertama, santunan luka-luka itu maksimal sebesar 21.500.000. 21.500.000. Iya, 20 juta untuk biaya perawatannya. Kemudian 500.000 ada untuk penggantian biaya ambulan dok dari TKP ke rumah sakit. Oh gitu Ya. Pak. Jadi kalau memang ada ambulan yang membawa pasien tersebut ke rumah sakit, itu ada biaya penggantiannya sebesar 500.000. 500.000. Kemudian ada lagi biaya UGD dok sebesar 1 juta. Jadi total biaya pengobatan santunan luka-luka adalah 21.500.000. Kemudian ada santunan meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada lagi namanya santunan cacat tetap dok. Kalau korban yang mengalami cacat tetap permanen, itu ada santunannya sebesar maksimal 50 juta rupiah. Maksimal 50 juta. Nah, ada lagi santunan biaya penguburan dok sebesar 4 juta rupiah. Ini diberikan kepada korban meninggal dunia yang tidak punya ahli waris
Oh, 5.000. Ada kita berikan penggantian biaya penguburan kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan. Penguburan. Gitu dok. Oh, gitu. Jadi banyak banget sebenarnya Pak ya. Banyak dok. Jadi kita nggak perlu khawatir nih. Betul dok. Langsung. Ya kita nggak berharap kecelakaan terjadi ya Pak. Cuman di saat kita ada musibah, berarti kita tenang. Udah ada jasara harja gitu ya Pak. Betul sekali dokter. Betul Pak. Jadi pasien atau kita nih yang mengalami kecelakaan bisa langsung dibawa ke rumah sakit, terutama Rumah Sakit Hermina Tangerang. Yes. Lalu selanjutnya ada administrasi atau apa lagi gitu Pak, yang takutnya tahapan-tahapannya gitu Pak. Ya, memang jasara harja dalam memberikan santunan dok, entah itu santunan luka-luka atau meninggal dunia, kita perlu namanya laporan kepolisian dok. Karena jasara harja ini tidak bisa menerbitkan sendiri laporan kejadian kecelakaan dok. Itu bukan kewenangannya kita. Ada pihak kepolisian yang mempunyai wewenang tersebut. Jadi kalau ada kecelakaan, yuk laporkan segera ke kepolisian secepatnya dok ya. Setelah keluar laporan kepolisian, kita bisa cek nih dok jasara harja secara online. Itu sudah muncul, ada namanya IRSMS. Kita bisa akses. Kemudian kita bisa lihat laporan polisinya, dari kronologisnya kita bisa tentukan apakah ini terjamin Undang-Undang 33 atau 34 atau tidak terjamin. Kalau memang terjamin, untuk korban luka-luka bisa langsung kita terbitkan surat jaminan ke rumah sakit. Salah satunya kita juga sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina Tangerang. Sudah cukup lama kita kerjasama ya dok ya? Sudah cukup lama, benar-benar Pak. Kita juga punya grup WhatsApp dok, ada dokter juga di situ? Ada juga di situ. Ada di situ dok ya. Jadi kalau itu untuk kita supaya lebih cepat memberikan pelayanan dok ya, salah satunya. Kalau ada korban masuk ke rumah sakit, jasara harja belum tahu, diinfokan oleh Hermina ke grup tersebut kan dok ya, itu lebih cepat jadi untuk pelayanan korban kecelakaan. Di situ juga ada pihak kepolisian yang bisa mengetahui kalau ada korban kecelakaan masuk ke rumah sakit. Oh gitu. Begitu dokter. Sesimpel itu berarti ya Pak. Itu, dok. Jadi tinggal kalau ada kita lihat atau kita mengalami kecelakaan, kita bawa ke rumah sakit ke Hermina Tangerang ya Pak ya. Terus nanti lapor kepolisian secepatnya. Bahkan kita pun sudah ada grup, jadi kita bisa membantu untuk laporan kepolisian. Sisanya biar rumah sakit, jasara harja, dan petugas lainnya yang bekerja gitu ya Pak ya. Jadi pasien benar-benar nggak usah khawatir, datang aja langsung dapat pelayanan. Yang penting ada laporan polisinya. Yes. Gitu. Oke, sip. Kita sih nggak berharap kecelakaan itu terjadi Pak. Nah, jadi alurnya kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang alur dan besaran santunan. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak yang terjamin nih kriterianya, yang korban kecelakaan apa yang terjamin dan kecelakaan yang mana yang nggak terjamin gitu Pak? Ya, memang di Undang-Undang Nomor 33 dan 34 disebutkan dok, siapa saja yang berhak mendapatkan dana santunan dari jasara harja. Entah itu dana santunan meninggal dunia, cacat tetap maupun fasilitas pengobatan untuk biaya perawatan di rumah sakit. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tentang angkutan penumpang umum, disebutkan setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum pada saat naik sampai dengan pada saat turun itu dalam coverage-nya jasara harja. Kalau dalam lingkup tersebut penumpang ini mengalami kecelakaan atau kendaraan ini mengalami kecelakaan, jasara harja punya kewajiban nih dok untuk tadi memberikan santunan. Itu untuk coverage Undang-Undang Nomor 33. Untuk Undang-Undang Nomor 34 ini setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Kalau bahasa undang-undangnya begitu nih dok. Setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Jadi asumsinya orang ini adalah korban kecelakaan akibat kelalaian pengendaraan lain. Jadi kalau dia adalah pejalan kaki, dia adalah pengendara sepeda kayu, dia adalah pengendara sepeda motor, dia adalah pengemudi kendaraan roda 4, dia mengalami kecelakaan akibat kelalaian kendaraan bermotor lain, dia terjamin Undang-Undang 34. Oh gitu. Itu yang terjamin dok. Ada penyeberang jalan tertabrak sepeda motor karena meleng nih, dijamin penyeberang jalannya. Oh gitu Pak. Ya, tapi si pengendara motornya itu tidak terjamin dok, karena dia ada di dalam kendaraan penyebab. Itu disebutkan di undang-undang tidak terjamin. Atau pengendara motor meleng masuk selokan, itu kecelakaan tunggal, tidak terjamin karena akibat kelalaian dirinya sendiri. Ya, nah itu yang terjamin adalah orang yang menjadi korban akibat kelalaian
pengendara lain di jalan raya. Gitu dok. Berarti sangat luas juga ya Pak. Jadi bukan hanya yang di angkutan umum, tapi bahkan kalau korban kecelakaan, khusus korban, itu tetap bisa dijamin oleh Jasara Harja ya Pak? Betul sekali dokter. Benar-benar, oke. Nah, terus ini Pak, kadang kan biaya operasi, biaya medis yang sebenarnya itu mahal ya Pak ya? Betul sekali. Dan kita kadang beberapa orang menurut penanganan khusus masuk ICU dan lain-lain. Kalau coverannya misalnya sudah habis, apakah ada kerjasama gitu Pak dengan instansi lain, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan, atau Asabri mungkin Pak? Ya, jadi memang Jasara Harja di sini dalam melindungi para korban kecelakaan tidak sendirian nih dok. Kita ada BPJS Kesehatan seperti dokter sampaikan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Asabri, ada juga Taspen dok. Taspen. Ya, jadi kalau korban kecelakaannya ini adalah misalkan anak kecil gitu dok, lagi nyebrang jalan ketabrak, dia pasti kan nggak punya BPJS Ketenagakerjaan ya dok ya, belum kerja kan ya. Kerja, benar Pak. Berarti kalau misalkan plafonnya sudah habis dok, dari yang ditentukan tadi 21.500.000, sisanya di cover oleh BPJS Kesehatan. Kalau memang dia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia adalah seorang pekerja, dia mengalami kecelakaan pada saat berangkat dan pulang kerja, sisanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan dok. Tapi kalau dia adalah anggota TNI atau Polri, sisanya di cover oleh Asabri. Kalau dia adalah pegawai negeri sipil, sisanya di cover oleh Taspen. Berarti gitu. Oke, berarti memang benar-benar udah mateng banget antar semua instansi. Ya. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet masalah pembiayaan, itu udah kayak kita fokus ke pelayanan medisnya gitu aja ya Pak. Betul ya. sekali, dok. Pembiayaan kita udah nggak usah khawatir lagi ya. Betul sekali dok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Kalau misalnya kita jadi korban kecelakaan atau kita melihat, langsung bawa aja ke Rumah Sakit Hermina Tangerang, lapor ke polisian, sisanya kami yang bekerja. Jadi nanti selisih biayanya pun kita juga sudah kerjasama dengan berbagai instansi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Betul dok. Betul ya Pak ya? Oke, mantap kalau begitu Pak. Nah, mungkin untuk terakhir nih Pak, program-program dari, ada nggak program-program ke depan gitu Pak dari Jasara Harja buat ke masyarakat, misalnya ada program-program apa yang bisa diberikan kalau kita bayar pajak, otomatis kita harus bayar pajak tuh Pak. Betul dok. Untuk dapat coveran Jasara Harja. Ada nggak Pak kira-kira? Sedikit saya infokan bahwa nih Jasara Harja kan punya kewajiban bayar santunan meninggal dunia dok. Yang nggak sedikit nih dok nih. Untuk sampai dengan tanggal hari ini, tadi dicek itu jumlah santunan yang sudah dikeluarkan Jasara Harja kurang lebih sudah 60 miliar lebih. 60 miliar Pak? Hanya Jasara Harja Banten dok. Hanya Banten? Sampai dengan hari ini. Berarti bisa dibayangkan angka kecelakaannya tinggi. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Hermina terkait pelayanan korban kecelakaan. Selain itu kita juga ada kerjasama lain nih dok nih, tapi dalam masa penjajakan. Mungkin nanti dalam podcast berikutnya akan kita jelaskan terkait dengan merchant. Jadi mudah-mudahan nanti sudah sepakat dengan Hermina terkait dengan pelayanan masyarakat, khususnya warga Banten. Kalau yang pengen dapat pelayanan kesehatan yang tidak di cover asuransi, itu bisa mendapatkan diskon khusus. Nah, ini nanti dijelaskan lagi dok nih. Yang penting ya, Pak, ya, dia sudah lunas bayar pajak. Sudah taat nih membayar pajak dok. Perlu diketahui juga bahwa Jasara Harja mendapatkan uang untuk memberikan santunan tadi itu dari masyarakat juga dok, dari para pemilik kendaraan bermotor yang setiap tahunnya kan punya kewajiban nih dok nih bayar pajak ke Samsat ya dok ya. Benar. Nah di situ selain ada pajak, ada juga namanya bayar SWDKLLJ. Jasara Harja itu dok. Benar. Uangnya kita himpun dok, kita kelola. Nah, nanti kita salurkan lagi kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Makanya setiap para pemilik kendaraan bermotor jangan lupa dok bayar pajak. Karena manfaatnya luar biasa dok. Manfaatnya luar biasa ya Pak ya. Untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dan itu nggak mahal ya Pak? Oh, nggak mahal dok. Kalau motor itu cuma 35.000. Cuma 35.000 satu tahun. Betul dok. Tapi punya manfaat yang manfaatnya luar biasa. Udah bisa cover kita sendiri, bisa bantu orang. Betul dok. Dan kita mau ada promo-promo lainnya, bisa dapat diskon juga.
Betul, Dok. nantinya. Makanya pantengin terus podcastnya ya. Oke, luar biasa menarik sekali ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak ya, jadi saya rangkum ulang ya Pak. Oke. Jadi kalau teman-teman nih, hati-hati berkendaraan, terus seandainya amit-amit terjadi kecelakaan, pasien langsung bisa ke Rumah Sakit Hermina Tangerang, lapor ke kepolisian, sisanya biar kami yang bekerja. Karena itu moto dari Jasara Harja. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Oke, dari Bapak ada pesan-pesan buat seluruh sahabat podcast Hermina Pak? Nah, untuk sahabat Hermina, sahabat podcast Hermina, terakhir aja saya mau menyampaikan bahwa kita di jalan raya punya resiko mengalami kecelakaan. Kalau kita tidak hati-hati, akan lebih besar resikonya, Dok. Benar. Kita hati-hati aja, belum tentu orang lain di belakang hati-hati, di sekitar kita hati-hati. Makanya risiko kecelakaan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa bayar pajak, Dok, karena itu sangat bermanfaat untuk kita semua ya, Dok ya. Benar. Kemudian yang ketiga saya ada poin penting lagi nih, Bok. Boleh Pak, disampaikan Pak. Jadi dalam waktu dekat akan segera diimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penghapusan data kendaraan bermotor. Kalau dia mati pajaknya 2 tahun lebih setelah masa berlaku STNK, itu datanya siap-siap akan dihapuskan, Dok. Alias kendaraan tersebut bisa jadi bodong. Jadi kita udah beli mahal-mahal, Dok, lupa bayar pajak, jadi bodong. Waduh. Tidak punya lagi plat nomor, kemudian nanti kalau bodong bisa disita sama kepolisian, kan sayang. Makanya jangan lupa yang punya kendaraan bayar pajak. Pesan terakhir, untuk pengurusan jasa raja gampang seperti tadi yang sudah dokter sudah sampaikan, cukup lapor ke kepolisian, sisanya kami yang bekerja. Gitu, terima kasih banyak Dokter Yuda. Terima kasih banyak Bapak Arif atas pencerahannya. Nah, itu tadi pencerahan kita dari Pak Arif ya, jasa raja terkait kecelakaan lalu lintas. Mungkin cukup sekian teman-teman sahabat Hermina untuk podcast hari ini. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya ya, karena pasti ada informasi dan promo menarik ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Pak Dokter. Oke, terima kasih sahabat podcast Hermina. Semangat pagi. Dadah.